Gue samperin itu dengan keadaan ruangan masih dalam keadaan biasa, semi-semi gelap gitu. Pas gue tongolin kepala, kebalik lemari, ternyata ada sesuatu. Oke, kali ini gue bakal ceritain pengalaman gue tentang hantu kepala gelinding yang ada di sebuah rumah yang gak jauh dari rumah gue. Gue dulu masih duduk di bangku SD seinget gue. Cuman gak tahu waktu itu udah kelas berapa. Yang gue inget waktu itu lagi musim ikan aduan. Itu ikan cupang. Dan di SD-SD itu ya sering ada jualan yang kayak gituan. Kebetulan kita tuh sering main di rumah yang mau gue ceritain ini. Jadi si rumah itu tuh rumah baru dibangun. Soalnya sebelumnya itu rumah panggung tua zaman dulu banget. Terus dibangun ulang jadi rumah gedong. Jadi si teman gue yang inisialnya R ini disuruh buat nemenin istri pamannya. Soalnya kan si pamannya ini lagi merantau ke luar kota. Jadi jarang pulang gitu. Kadang gue juga nemenin temen gue ini buat nginep di rumah itu. Tapi nginepnya itu cuman Sabtu malam aja. Soalnya kan besoknya itu Minggu. Nah, sebenarnya gue nginep di situ tuh agak risih kalau malam-malam. Kalau misalnya gue pengen ke toilet tiba-tiba, dan pasti gue minta antar kan ke teman gue. Soalnya toiletnya itu serem banget. Langit-langitnya juga belum dipasang pakai internet. Jadi di atasnya itu gelap. Dan rumornya si rumah ini tuh udah ada yang ngehuni dari dulu. Tapi bukan orang. Dan sosok ini sudah pernah diusir beberapa kali, tapi gak pernah mau pindah. Jadi gue pikirnya mungkin sosok ini tuh kuat banget malah, saking sampai gak bisa dipindahin ke tempat lain. Gue sering nginep di situ ya cuman Sabtu malam aja. Soalnya kan besoknya itu libur, jadi bisa langsung main. Nah, ada satu momen yang bikin gue itu gak lagi nginep di rumah itu. Gara-gara suatu hal yang mengerikan di tempat itu. Jadi Sabtu malam itu gue nginep kayak biasa. Cuman firasat gue pas malam itu tuh udah gak enak. Tapi karena sebelumnya kita bercandaan, main-main dan segala macem, jadi lupa tuh sama firasat gak enak gue yang tadi awal. Soalnya saking serunya. Nah, pas jam 9 semua orang tuh udah pada tidur. Tapi gue lupa belum ke toilet. Ya, gue mikirnya takutnya pas malam gue kebangun gara-gara pengen buang air. Tapi gue takut kan kalau sendirian. Ya udahlah, gue kepaksa tidur aja tuh malam itu tuh.
Nah, jadi kita itu tidur di ruang tengah, kayak ruang keluarga gitu. Soalnya ada TV juga di situ. Terus ruang yang di belakang lemari itu ruang kayak semacam buat nyimpen-nyimpen barang. Kayak beras, padi, terus alat-alat lainnya juga ada di situ. Termasuk motor juga ditaruh di situ. Dan ruangan ini tuh nyambung ke toilet plus dapur. Tapi ruangannya itu ditutup pakai pintu. Apalagi cahaya dari lampunya itu loh agak remang-remang. Soalnya kan dapur sama toilet itu jadi satu. Si dapur di sebelah kiri, terus toiletnya sebelah kanan. Dan lampunya itu cuma satu. Lampunya yang kuning itu loh. Jadi cahayanya yang ke toilet tuh jadi sedikit. Soalnya kebanyakan dipakai buat ngecahayain dapurnya aja. Jadi kebayangkan gelapnya kayak gimana di dalam. Udah mah si langit-langitnya belum dipasang kan. Terus ada rumor kayak gituan. Tambah perfect lah tuh kesan horornya di rumah itu. Pas banget jam 12. Yang gue takutin beneran kejadian dong. Gue kebangun gara-gara pengen buang air. Tapi gue bingung mau bangunin teman gue. Soalnya susah dibangunin. Gue ke toilet lah sendirian. Dan suasana di ruang tengah itu udah dimatiin lampunya tuh. Jadi semi-semi agak gelap. Gue deg-degan lah pasti. Sebelum gue jalan aja, gue udah mikirin yang enggak-enggak bakal ada yang muncul. Gue nyalain itu lampunya. Soalnya stop kontaknya itu ada di pinggir pintu masuk ke dapur. Abis gue nyalain itu, gue keinget sesuatu. Katanya kalau toilet nggak dikasih lampu atau tiap malam itu gelap, bakal ada sosok yang nempatin toilet itu. Makin parno lah gue pas buang air itu. Gue nggak tenang sampai buang air pun nggak gue keluarin semua, saking takutnya. Abis selesai gue buang air, lega tuh. Gue buru-buru tutup pintunya. Kemudian gue matiin lah lampunya juga. Terus balik lagi ke tempat gue tidur tadi. Nah, pas gue udah dalam keadaan mau tidur, tiba-tiba ada suara jatuh. Suaranya itu berat banget. Gue penasaran lah, soalnya suaranya itu deket. Ada di balik lemari, yang belakangnya itu ruang penyimpanan. Gue samperin itu dengan keadaan ruangan masih dalam keadaan biasa, semi-semi gelap gitu. Pas gue tongolin kepala ke balik lemari, ternyata ada sesuatu kayak bola gitulah. Tapi yang anehnya tuh ada rambutnya. Gue kaget. Ini apaan nih, pikir gue tuh. Gak lama padahal gue ngelihat itu, si bolanya tiba-tiba gerak. Emang gerak dikit, tapi kan buset deh. Pas dalam keadaan kayak gitu, udah mah gue ngerasa takut banget kan.
Langsung lah gue balik lagi ke tempat tidur. Soalnya gue tahu itu apaan. Aduh, ini benar-benar nih hari sial gue. Nah, pas gue berusaha buat tidur lagi dalam keadaan tegang, di tengah-tengah ruangan itu kedengaran suara ngegelinding. Tapi posisi gue itu madepnya ke arah tembok di pojok itu. Jadi gue gak tahu itu apaan. Gue cuman bisa nebak-nebak. Pasti yang tadi nih. Gue tegang banget sumpah. Pengen nangis, tapi gak bisa. Suaranya jelas banget, kayak suara kepala ngegelinding. Dan yang lebih parahnya lagi tuh, ada satu momen dimana si suaranya ini itu deket banget. Bahkan kayak di belakang gue. Soalnya gue madepnya ke pojok tembok. Dan emang gue tidurnya di pojok juga. Gue deg-degan sumpah. Tapi gue cuman bisa diem. Di situ gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue mikirnya, aduh ini masih jam 1, masih lama. Masih lama nih gue nunggu pagi. Gue berusaha gak ngehirauin suara ngegelinding itu. Tapi tetap aja gue gak bisa tidur. Gue cuman bisa doa-doa aja, sambil ngarep ada yang bangun. Dan akhirnya bibinya teman gue ini, yang teman gue yang inisial R ini, keluar kamar, terus nyalain lampu tengah. Gue otomatis bangun dan ngeliat ke sekeliling, tapi nggak ngeliat apa-apa. Terus si bibinya teman gue ini nanya, kebangun ya? Masih jam 1 tahu, masih lama paginya juga. Sambil senyum-senyum. Abis bilang gitu, dia langsung ke toilet. Gue ngusahain buat tidur, tapi seriusan gak bisa. Sampai si bibinya teman gue ini balik lagi ke kamarnya pun, gue masih dalam keadaan belum tidur. Pikir gue tuh, aduh ini gimana? Kalau muncul lagi, gue mesti ngapain? Gue nyalain lah lampu tengah. Soalnya supaya gak terlalu takut. Ya kan kalau lampunya nyala, gue gak parno-parno amat. Gue lumayan bisa tenang. Tapi pas banget gue mau mejemin mata tuh, gue dikagetin lagi sama suara kayak orang lagi mukulin tembok. Lagi-lagi gue penasaran sama suara itu. Bodoh banget sih. Cuman gue gak sebar-bar kayak tadi, yang tiba-tiba nyamperin terus nyari sumber suaranya. Nah yang sekarang, jadi gue liatnya dari posisi gue tidur, ngeliat ke sela-sela lemari, dan ternyata ada badan tanpa kepala nabrak-nabrakin diri
ke tembok. Udah, gue nangis di situ, tapi cuman keluar air mata tanpa ngeluarin suara sedikit pun. Gara-gara itu gue malah ngerasa tenang, dan akhirnya gue ketiduran gara-gara nangis. Pas paginya gue kayak biasa bangun jam 5. Soalnya si rumah ini tuh deket sama masjid, jadi sholat berjamaah di situ. Nah, pas gue mau keluar rumah itu, pas gue mau sholat tuh, gue masih bisa ngebayangin sosok itu nabrakin dirinya ke tembok. Intinya tuh ya serem lah, rumah itu tuh serem banget. Pokoknya bikin gue kapok buat nginep lagi di rumah kayak gituan lah. Padahal tuh deket rumahnya itu sama rumah gue sebelahan. Ya, itu aja pengalaman gue tentang menyeramkannya penghuni rumah pamannya teman gue mengenai si sosok kepala gelinding ini. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.